kita mulai lagi ya. Ya, jadi string, kemudian nanti di string itu kita menganalisis proyek feedback. Contoh ulasannya gimana, Kak? Contoh ulasannya kira-kira begini. Jadi baru-baru ini saya dan keluarga beristirahat di kompleks kesehatan Bunga Matahari. Itu nyaman dan memiliki makanan yang lezat. Nah, kami suka alpukat di menu musim panas. Ada gym di gedung sebelah. Pada malam hari saya pergi ke sana untuk bertinju dan anak-anak pergi ke polo air, begitu. Jadi contoh feedback atau masukannya atau ulasan dari seorang pelanggan terhadap apa namanya tadi kompleks kesehatan Bunga Matahari itu seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita ingin yang pertama menyaring ya. Ada kata bagus di situ adalah poin plus untuk eh, pegawai kita. Sorry, untuk manajernya gitu. Itu poin plus karena tempat kita dipandang bagus begitu. Kemudian kita mencari menyimpan bagian tentang gym yang hal ini penting nanti untuk melakukan ya bisa dibilang sebagai tambahan bahwa di kompleks ini ada ini loh. Nah, begitu. Kemudian eh, di kompleks kesehatan Bunga Matahari itu tentu saja mempunyai koki. Nah, kokinya membaca ulasan ini dan ternyata dia tertarik dengan kata yang bilang menu musim panas. Jadi kita ingin menyaring itu gitu. Nah, kemudian ulasan kata nyaman penting bagi manajer. Nah, yang ini ya ulasannya itu yang ini. Nah, ini penting bagi manajer karena apa? Ini dapat meningkatkan rating. Ya, kalau teman-teman sudah mungkin ini ya terbiasa gitu. Oh, tempatnya nyaman, enggak nyaman dan lain sebagainya. Itu berpotensi untuk menaikkan rating suatu hal yang kita nilai begitu. Nah, ini sedikit ulasan, tapi pertanyaannya kalau begitu banyak ulasan, kita tidak mungkin menganalisis satu-satu menggunakan secara manual gitu, menggunakan kasat mata gitu. Tapi kita memerlukan suatu program yang bisa menganalisisnya. Terus gimana Kak cara membuatnya? Kita akan belajar. Nah, di sini dia terkait yang tadi. Jadi untuk ulasan yang bagus, manajer tuh rencananya akan memberikan diskon. Jadi kalau nanti ada ulasan yang bagus, manajer berencana memberikan diskon. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan panjang ulasan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menyimpan bagian tentang gym untuk iklan. Pertanyaannya bagaimana cara memotong bagian dari ulasan? Jadi kata gym itu gimana kita menemukannya di stringnya gitu. Kemudian Koki tertarik dalam sebutan menu musim panas. Ya, di sini misalnya menu musim panasnya itu adalah katakanlah alpukat gitu ya. Nah, kita ingin gimana sih cara menentukan apakah kata alpukat itu ada dalam ulasan begitu. Gimana cara? Dan terakhir, ulasan kata nyaman penting bagi manajer. Kita ingin tahu gimana cara menentukan apakah ada kata nyaman itu dalam ulasan. Nah, empat hal ini yang akan kita lakukan di pertemuan ini. Nah, sebelum ke situ, Kak ingin berbicara terkait tipe data. Jadi secara umum banget gitu ya, tipe data itu ada dua. Ada numerik, kemudian yang kedua itu ada string. Yang dimana numerik ini angka-angka itu, ya ini nanti dibagi lagi ya menjadi dua. Integer, kemudian float gitu ya, atau desimal gitu. Itu. Kemudian string ini ada banyak ya, tapi secara umum string itu satu aja ya, yaitu analisis mendalamnya lah. Nah, jadi tipe data numerik itu kita dapat melakukan operasi-operasi seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, kemudian floor, dan lain sebagainya. Seluruh bagian dari pembagian dan sisa pembagian ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian string, kita dapat melakukan pertama menentukan panjang stringnya berapa, kedua adalah mengekstrak stringnya, dan ketiga adalah mencari kata atau substring dari suatu ulasan atau dari suatu string panjang. Begitu. Terus caranya gimana, Kak? Belum ya. Ini Kak mau
kita intuisinya dulu atau ceritanya dulu gimana supaya nanti kalian cepet nangkepnya itu kenapa bisa menggunakan seperti itu. Nah, sebenarnya ada fungsi seperti itu untuk bekerja dengan variabel string dan ada banyak di antaranya. Nah, sangat penting untuk memahami cara kerja dan memiliki deskripsi tentang setiap metode atau setiap fungsi itu nantinya. Nah, hari ini kita akan belajar fungsi khusus untuk bekerja dengan variabel string, ya, fungsi khusus. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana komputer mengenali perintah, bahasa pemrograman, dan terakhir, kita akan memahami mengapa sangat penting untuk mengingat jenis data yang sedang kita kerjakan. Jadi penting untuk tahu, oh kita bekerja sama string nih, integer nih, penting itu. Kenapa? Efeknya nanti ya. Oke, sebelum ke situ, Kak ingin membahas sedikit ya tentang variabel. Apa itu variabel? Ada yang masih ingat? Hikam? Lupa Kak. Lupa. Mutia gimana Mutia? Jangan takut ya. Intinya Kak mau mendengar kalian lah. Rio, masih ingat apa itu variabel? Oh Mutia tadi. Silakan Mutia. Halo Pak, data yang memiliki nama unik, Oke. Variabel itu apa tadi? Kak kurang ini. data data yang memiliki nama yang unik. Oke, data yang memiliki nama yang unik. Oke. Rio mau berkomentar apa itu variabel? Kalau salah nggak apa-apa. Gimana? Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tidak akan memakan kalian ya. Intinya kalian berani dulu mengungkap apa yang ada di ide kalian itu. Gimana? Apa itu variabel, Rio? Nah, entitas atau unsur yang mewakilkan sesuatu, nah, satu objek atau itulah. Oke. Oke ya. Satu lagi deh nih. Abim, gimana Bim? Boleh Bim? Kak mau dengar apa itu variabel Bim? Data dengan nama Data dengan. dan angka yang berbeda. Oke. Ya, betul ya. Jadi ada namanya, kemudian ini suatu entitas, kemudian dia punya angka dan bisa berbeda-beda. Betul ya, semuanya betul. Tapi secara umum variabel itu dia punya nama ya dan nilai ya. Jadi nilai gitu. Nilainya ini boleh angka, boleh string, boleh boolean. Kita belum belajar boolean tapi ya, boleh list dan sebagainya gitu. Jadi dia punya nama, suatu nama seperti mungkin Jero gitu ya, punya nama dan ada nilai di dalamnya begitu. Itu yang disebut variabel gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah yang pertama kita pilihkan nama yang kemarin sudah ada ya, nama yang tergolong baik dan tidak baik. Tapi kalau kalian mengerti sebenarnya tidak apa-apa ya, tidak ada yang tidak baik begitu. Kemudian nilainya. Nah, di sini contohnya jam sama dengan 6. Namanya jam, variabelnya nilainya adalah angka yaitu 6. Bisa nggak selain angka? Bisa ya. Jadi makanya elemen data yang punya nama dan nilai gitu. Begitu ya. Nah, sekarang operator mana yang dapat bekerja, yang dapat mengubah nilai variabel itu kalau kita menamakan variabel dua kali dengan nama yang sama, tetapi nilainya berbeda, maka yang diambil adalah yang terakhir ya, atau istilahnya diupdate nilainya begitu. Contohnya di sini awalnya 6, ketika definisikan ulang nama variabel yang sama, nilainya berbeda, dia akan mencetak 7,5. Perintah ini akan mencetak 7,5 begitu. Oke. Kemudian ini daftar nama variabel yang baik dan tidak baik ya. Ya, jadi itu. Nah, kemudian jenis data ini secara umum kemarin kalian sudah mempelajari bilangan bulat, kemudian desimal. Nah, sekarang saatnya kita belajar tentang string. Data
yang berupa huruf ya atau apa namanya letter gitu. Nah, contohnya adalah ya seperti kata biasa ya sebenarnya ini contoh yang kemarin juga mewakili sebenarnya. Untuk integer itu tanpa titik, untuk float ini harusnya titik ya bukan koma. Jadi Python itu mengenal titik bukan koma gitu. Kemudian ini akan menghasilkan integer. Suatu integer dikalikan dengan bilangan desimal akan menghasilkan desimal atau float begitu. Kemudian ini bentuk eh, data stringnya, tipe stringnya begitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sirki mungkin? Tidak. Tidak. Jeru mungkin? Aman nggak? Aman. Oke. Nah, sekarang masih ingat dengan fungsi apa yang kita pakai untuk memasukkan data dari keyboard? Hmm? Masih ingat apa nama fungsinya? Boleh satu orang? Helga? Untuk memasukkan data. Fungsi itu untuk memasukkan data. Apa nama fungsinya? Input bukan, Kak. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk memasukkan data itu adalah input, fungsi input begitu. Nah, sekarang kita akan banyak menggunakan fungsi input ini karena kita akan berurusan dengan string begitu ya. Nah, untuk beralih dari tipe data satu ke tipe data yang lainnya, kita menggunakan dua fungsi ya. Misalnya kita ingin mengubah string ke integer, maka kita menggunakan fungsi int dalam kurung. Kemudian untuk mengubah integer ke string, kita bisa menggunakan fungsi string gitu atau str. Nah, yang perlu diingat adalah fungsi input ini tipe data yang diterima, yang apa namanya eh, dijadikannya itu adalah datanya akan menjadi tipe string ya. Jadi apapun yang kita masukkan ketika kita mempunyai fungsi input, maka dia akan ke tipe string langsung gitu. Tanpa kita perlu mengkonversinya menjadi str input gitu. Kita tidak perlu seperti itu. Begitu. Contohnya di sini ada variabel tambahan jasa, input biaya layanan tambahan. Kemudian tambahan jasa kita konversi dulu ke integer sehingga nanti totalnya sama 2.500 tambah ya kita sudah mengkonversinya gitu ya. Maka hasilnya nanti kalau kita masukkan 300 hasilnya 2.800. Begitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang tipe data string. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lakukan terkait variabel string ya. Yang pertama adalah kita akan menentukan panjang suatu string ya. Jadi penjelasannya itu adalah di sini. Jadi manajer itu ingin memberikan diskon untuk ulasan terperinci. Jadi kita harus tahu dulu nih panjangnya berapa ya ulasan pelanggan X ini, gitu. Kemudian kita akan potong sebagiannya dari string. Artinya adalah kita akan mengambil sebagian kata dari banyaknya string itu kita akan ambil sebagiannya. Contohnya di sini tadi tentang gym gitu. Nah, kita akan ambil itu sebagai iklan gitu. Kemudian Koki tertarik pada menu musim panas. Nah, kita akan mencari apakah misalnya di menu musim panas itu ada kata alpukat. Nah, kita akan cari tahu apakah ada nggak ya di dalam string itu kata alpukat begitu. Kita akan cari penyebutannya begitu. Dan terakhir, kita akan mencari substring dari string. Contohnya, di sini kata nyaman. Nyaman itu kan bisa berada dalam kata kenyamanan atau bisa juga tidak nyaman begitu. Ada dua hal. Jadi nanti kita akan cari substringnya begitu. Oke? Oke. Nah, variabel string itu nantinya akan berbentuk seperti ini ya, kira-kira.
Jadi semua fungsi yang akan kita kaji selanjutnya menurut hasil kerjanya mengembalikan nilai tertentu. Nah, contoh variabel string itu nanti akan seperti ini. Misalnya, kita menamakan variabelnya itu hasil. Kemudian kita pakai fungsi input, begitu ya, input, dan perasanya itu kita taruh apa. Begitu. Ups, salah. Nah, setelah itu, di sini yang pertama yang akan kita lakukan tadi adalah menentukan panjang suatu string. Jadi di sini kita diberikan tugas nih, contohnya. Pelanggan yang meninggalkan ulasan panjang didorong oleh diskon. Nah, tulis program yang mencetak panjang ulasan. Misalnya, ulasannya itu seperti ini. Ini tempat yang menakjubkan, tanda seru. Nah, ketika kita ingin mencari panjang stringnya, kita menggunakan suatu fungsi yang disebut fungsi len. Ya, jadi ini mencetak nanti panjang string itu berapa. Contohnya, misalnya masukannya adalah ini ya, kita beri nama variabelnya feedback, di mana nilainya itu adalah string. Feedbacknya bunyinya apa? Ini adalah tempat yang menakjubkan. Nah, jadi kita ingin mencetak berapa sih panjang karakter yang ada di sini? Ya, kita menggunakan fungsi len. Dan nanti akan tercetak 35 ternyata panjang dari feedback itu. Gimana cara codingannya, Kak? Caranya adalah seperti ini. Jadi kita dapat menamakannya panjang sama dengan len feedback, begitu ya. Len feedback, kemudian kita cetak variabel panjangnya. Maka nanti outputnya akan menjadi 35. Begitu. Oke, selanjutnya manajer kompleks meminta untuk memotong dan menyimpan sebagian ulasan tentang gym untuk iklan. Nah, kita disuruh untuk menulis program yang mencetak bagian penting dari ulasan. Contoh ulasannya adalah went to the boxing, nice beach. Kata ulasannya seperti ini. Nah, jadi ulasan seperti ini termasuk string. Oke, itu yang pertama. Nah, dalam string itu dikenal istilah indexing atau pengindeksan, di mana nomor indeksnya itu mulainya itu dari nol ya teman-teman. Jadi contohnya di sini went to the beach, went to the boxing, nice beach. Maka satu persatu karakter itu ada indeksnya dan indeksnya itu mulai dari nol. Contohnya di sini berarti W itu nanti indeksnya 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya sampai akhir gitu ya. Sampai H ini nanti indeksnya berapa? Eh, ini nih, 19 mungkin ya. Nah, begitu. Nah, kemudian misalnya saya ingin mencetak kata nice beach. Ya, nice beach. Maka yang harus kita lakukan adalah begini. Eh, begini ya. Jadi kita misal buat dia dalam bentuk variabel dulu. Misalnya nanti terserah ya variabelnya itu entah simbol ataupun kata gitu ya. Kemudian kita taruh variabel yang isinya ini gitu ya. Isinya misalnya ini namanya feedback gitu ya. Variabel feedback isinya went to the boxing nice beach. Nah, ketika kita bilang feedback kurung siku kemudian 0 ini artinya kita menaruh indeks ya, indeks dari variabel ini, nilai dari variabel ini. Yang ini ketika kita print hasilnya akan seperti ini nanti. Nah, dia akan mencetak huruf W saja begitu. Jadi ketika kita mencetak feedback kemudian kita taruh indeksnya maka dia akan mencetak huruf-hurufnya begitu. Nah, sekarang misalnya saya ingin mencetak dari huruf W sampai huruf G, Kak. Gimana caranya? Caranya adalah begini ya. Kita tahu bahwa W itu indeksnya 0. Kemudian G itu ya indeksnya 17. Oke?
Nah, sekarang gimana cara kita dari 0 sampai ke 17? Penulisannya adalah seperti ini. Ketika kita ingin mencetak dari sini sampai sini, kita menggunakan tanda titik dua. Jadi sampai itu bukan begini ya, bukan bukan begini gitu. Ini tetap artinya minus, tapi untuk mencetak dari 0 sampai 17 itu kita menggunakan titik dua. Loh, kok tapi itu ada 18, Kak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kalau kita mencetak angka indeks dari 0 sampai 17, maka yang akan tercetak itu sampai di sini, teman-teman. Sampai huruf N. Kenapa? Karena ketika kita menulis codingan seperti ini, yang terakhir ini adalah titik finishnya. Titik finish yang tidak dibaca gitu. Jadi ketika ingin mengambil huruf G, kita harus menulis 17 plus 1 berarti. Supaya G-nya ini ikut. Yang kalau kita nulis 17, maka dia akan sampai 16 begitu. Paham? Halo, halo? Iya, Kak. Paham. Oke. Jadi nanti misalnya si Deki ingin menulis, oh saya ingin mengambil dari kata the boxing aja, Kak. Berarti dia harus menulis begini ya, penulisannya feedback gitu ya, feedback, feedback begitu. Nah, berarti the ini itu mulai dari indeks 8. Kemudian titik 2. Nah, dia ingin sampai di sini nih. Ini hurufnya, oh sorry, indeksnya itu adalah 17. Maka harus ditambah 1 supaya dia ikut. Atau langsung saja 18 gitu. Maka nanti yang akan tercetak adalah ini, kata ini. The boxing. Kalau mau sampai titik berarti sampai 19. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, ini salah ya. Titiknya harusnya nggak ikut ini. Nah, kemudian kita ingin melakukan slicing atau slice. Ini adalah untuk mengekstraksi karakter atau fragmen tertentu dari string. Nah, feedback slice A sampai B mengembalikan substring yang dimulai dari karakter dengan indeks A dan diakhiri dengan indeks B plus 1 ya, bukan B. Nah, jika Anda menghilangkan argumen kedua setelah titik 2, maka slice akan dibawa sampai ke baris akhir. Maksudnya begini, misalnya saya mempunyai feedback itu nilainya boxing begitu. Kemudian nanti Jeru ketika menulis feedback 1 sampai 3, maka kata yang akan tercetak itu adalah ya kita lihat saja nih, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Maka yang akan tercetak itu adalah mulai dari 1 sampai 2 atau OX begitu. Nah, kalau Jeru menulis 1 titik saja, titik 2, nah dia mengartikan, programnya mengartikan bahwa oh berarti dia inginnya dari indeks 1 sampai akhir begitu. Makanya di sini tertulisnya oxing. Ini kan 1, 2, 3 sampai seterusnya begitu. Begitu. Paham? Atau ada pertanyaan dulu? Halo? Paham. Paham. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja ya gitu. Nah, tugas 3, jadi koki restoran hotel tertarik apakah menu musim panasnya disebutkan dalam ulasan. Kita disuruh untuk menyusun program yang menentukan apakah kata alpukat ada dalam ulasan. Nah, jadi di sini contohnya kita mempunyai ulasan, saya suka alpukat dari koki. Ya, ulasannya seperti ini. Nah, untuk mencari kata alpukat, ini harusnya alpukat ya, bukan avocado. Alpukat, kita dapat menggunakan metode .find ya, di mana nanti find ini digunakan untuk mencari eh, indeks ya dalam string yang ditentukan dalam tanda kurung. Jadi nanti metode find kita taruh dulu indeks apa namanya variabelnya, di mana variabelnya ini berisi ulasan.
Jadi feedback dot find, tolong cari kata yang saya inginkan apokat. Dan outputnya apa, Kak? Outputnya adalah, sebentar. Nah, ini outputnya berupa indeks dari awal kata itu. Contohnya di sini, saya ingin mencetak, saya ingin menemukan kata avocado. Maka nanti ketika kita buat dia seperti ini misalnya, feedback sama dengan I like the avocado from the shape. Kemudian kita buat variabel baru namanya position, dan variabel ini isinya adalah saya ingin menemukan kata avocado. Dan ketika kita mencetak position, yang akan muncul adalah indeks dari kata A-nya itu ya. Indeks dari yang ini. Makanya di sini 0, sorry. Di sini 0, kemudian indeks avocado itu mulai dari 12 begitu. Nah, kalau misalnya dia tidak ada gimana, Kak? Contohnya, feedbacknya berisi I like the pineapple pizza. Kemudian posisinya saya ingin mencari kata avocado. Nah, kalau dia nggak ada, maka dia akan memunculkan -1 yang artinya oh nggak ada seperti itu bosku gitu. Jadi di ulasan tuh nggak ada kata avocado. Begitu. Dia akan memunculkan -1. Begitu. Paham? Ada pertanyaan dulu? Ada nggak? Ada nggak? Gimana, gimana? Ada? Apakah ada teman-teman? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, Kak lanjut. Oke. Nah, sekarang Kak mau bertanya, kira-kira print yang pertama dan kedua ini mencetak apa? Kalau saya mempunyai feedback pertama, ada kata nyaman. Kemudian feedback kedua, hotelnya kenyamanan. Kemudian posisi satu, saya ingin mencari kata nyaman. Position 2, saya ingin mencari kata kenyamanan. Dia ingin mencetak position satu dan 2. Kira-kira apa outputnya? Keluarannya apa? Ada yang mau menjawab? Volunteer? Saya Kak. Ah, gimana, gimana? Yang pertama apa yang akan dicetak? Itu siapa tadi? Hilka, Pak. Helga. Gimana Helga? Apa yang akan dicetak yang pertama? Yang pertama negatif satu, Pak. Soalnya itu apa? Negatif satu. Caps lock-nya. Oke, berarti Helga jawabannya negatif satu. Oke, Ya, kemudian karena N di sini tidak sama dengan N di sini, begitu maksudnya. ya, Oke, ya Kak. kemudian yang kedua, 9 Kak. 9. Ya, Betul, yakin maksud saya. yakin, yakin. Yakin, iya. Jadi, ada yang lain? Ada yang mau menjawab? Jangan takut salah ya. Bagaimana? Atau masih bingung, Kak? Ini maksudnya gimana gitu. Gimana? Hikam Saya, mungkin? Kak. Oh, gimana, gimana? Mutia, silakan. Kalau buat Ya, yang print posisi yang kedua, dia akan mencetak kenyamanan. yang ini maksudnya. Iya, Dia akan mencetak kenyamanan. kenyamanan. Kenyamanan begitu. Iya, Oke. Kemudian yang kedua, yang pertama yang pertama sama, Kak. sama, Iya, kenyamanan juga. bukan. Maksudnya, Oh, minus nyaman satu gitu juga. ya. Nyaman Minus satu begitu ya. juga. Oh, -1 juga. Oke. Iya. Ada yang mau berkomentar lagi? Satu orang lagi. Jadi Mutia sama -1 ya. Ini -1. Gimana? Ada lagi yang mau berkomentar? Sidki mungkin, Abim, Jeru. Halo, halo. Halo. Halo Kak, Gimana, gimana? Gimana, Bim? Kira-kira yang pertama ini akan mencetak apa, Bim?
Kemudian yang Min kedua, 1, terus yang kedua 9. -1/9. Oke. Jadi, ya, udah benar ya. Jadi, nanti programnya akan mencetak -1 dan 9. Jadi di sini yang kedua ini, dia tetap kalau kita menggunakan dot find itu nanti dia akan mencetak indeksnya ya. Ya, Tiah ya, indeksnya gitu. Jadi nanti kalau Mutia ingin mencari misalnya hotel gitu ya, dot find hotel, maka dia akan mencetak indeksnya, bukan katanya gitu ya. Jadi benar ya, karena di sini position 1 ini kata nyaman dengan n kecil dan n besar itu berbeda, maka dia akan mencetak -1. Kemudian print position 2, kenyamanan ternyata ada di sini nih, udah persis banget. Maka dia akan mencetak indeks kata yang pertama. Oh, indeks huruf yang pertama itu huruf K, yaitu berada di posisi 9. Oke, udah benar. Selanjutnya, saya hapus dulu nih. Nah, sekarang Kak ingin kalian bandingkan. Jadi, manajer juga meminta pencarian ulasan dengan kata nyaman. Ketika pergi, dia memperhatikan bahwa ulasan beberapa tamu hanya terdiri dari satu kata ternyata, yaitu cozy, cozy hotel. Nah, manajernya itu bingung lah nih, ya bingung. Ini nggak ada kata nyaman berarti ya. Ya, cozy itu artinya nyaman ya. Tapi ini bukan tentang eh, apa namanya translation, bukan tentang kata asing ya. Tapi ini tentang kasusnya adalah dia huruf besar dan huruf kecil begitu. Jadi benar banget ya kata yang tadi bahwa ketika C di sini besar, kemudian kita ingin mencari dot find-nya itu C-nya kecil, maka dia akan mencetak -1. Sehingga kita memerlukan suatu metode baru, yaitu gimana kalau kita kecilkan aja hurufnya semuanya dulu, ya. Baru kita pakai metode dot find begitu. Terus gimana caranya mengecilkan huruf? Kita pakai dot lower atau ini bahasanya itu lower case ya. Jadi kita mengecilkan huruf-huruf yang ada di feedback. Nah, contohnya di sini feedbacknya adalah cozy, cozy hotel. Maka nanti dia akan mencetak seperti ini nih. C-nya kecil, semuanya kecil gitu. Begitu. Nah, selanjutnya ini ya. Jadi ketika dia mencetak eh, ketika kita punya feedback cozy tanda seru, kemudian feedback ini kita lowerkan, maka dia akan berbentuk cozy, C-nya kecil. Tapi kenapa dia mencetak 0 di sini? Kak boleh tahu alasannya? Halo? Kenapa dia mencetak 0? Kenapa nggak mencetak 1? Ayo, kenapa? Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Ya, jadi di sini karena indeksnya itu mulai dari 0 ya. 0 di sini bukan berarti tidak ada. Oke? Aman ya? Aman, Kak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah banyak operasi yang dapat dilakukan dengan variabel string. Contohnya ya yang tadi ya, yang dot lower, kemudian dot find, kemudian apalagi kita bisa mengiris juga. Nah, kemudian semua karakter dalam string diberi nomor, karakter pertama memiliki indeks 0. Nah, yang Kak ingin kasih tahu, ini Kak kasih tahu aja langsung. Jadi kalau kita mulai dari kiri, indeksnya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita mulai dari kanan, indeks terakhir itu atau indeks paling kanan itu mulainya dari -1 sampai seterusnya, -2, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian untuk menguasai fungsi-fungsi ini kita harus mempraktikannya. Betul sekali. Sekarang saatnya kita ke platform.
Oke, ayo buka platformnya. Ada yang mau share screen? Halo, halo. Aku Kak. Boleh, Jiru. Silahkan, Jiru. Kita kerjakan bersama aja ya, supaya ini. Oke. Nah, ayo kita jawab bareng-bareng, teman-teman. Nah, di sini tandai pernyataan yang benar tentang string. Kalau Jiru sendiri yang mana aja nih kira-kira yang benar, Jiru? Kak mau lihat dan tanya langsung nanti. Kenapa kira-kira? Jika tidak ada, dia akan mengembalikan, oke. Elemen string dapat diperoleh melalui indeksnya. Betul atau Hmm, salah? Gak apa-apa ya. oh, Nanti yang kedua Kak baru ini kasih komentar. Kak mau tanya-tanya semua dulu ya nih ya, bukan Jiru saja. Anda dapat memotong fragmen dari string dengan menggunakan indeks awal fragmen dan indeks setelah akhir fragmen. Oke, betul sekali. Jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pecahan elemen, pengusaha akan mengembalikan. um, Ya, eh, aku tadi ayo masih Jiru. bingungin di ininya sih, min satunya Ya, itu tadi. Jadi aku nggak tahu ini benar atau oh, salah. iya oke. Jadi kalau dia nggak ada, dia akan mengembalikan min satu ya. Kalau dia Oh, mengembalikan nol itu artinya dia ada. Artinya ada. indeksnya itu mulai dari yang pertama berarti. Katanya itu Oh, indeksnya mulai dari yang pertama. yang Elemen string dapat diperoleh melalui indeksnya. Betul atau salah? kayaknya betul Coba. deh. Coba. Eh, Oke. benar. Langsung benar. Ya, betul sekali. Ada pertanyaan? Sebentar, Jeru. Sebelum lanjut. Ada pertanyaan? Sidiki, Mutia, Hikam, Rio, Abim, Helga. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Ada Kak. Oke. Oke. Lanjut kalau gitu. Jeru, kita gaskan. Nah, ini kecepatan mengetik. Ayo, Jeru. Kak, kecepatan mengetiknya ini ya lambat sih ya, Kak. Kak juga masih perlu banyak latihan ya. Eh, oh, Ayo, Jeru. Sama dengan hotel 0 sampai 13. Oke. Wah, 98. Ya, mendekati 100 sudah mantap ya. Asalkan jangan di bawah 50 aja ya. Karena ya kalau segitu nggak apa-apa juga sih. Cuman kita perlu lebih banyak terbiasa dengan keyboard komputer atau laptop kita ya. Kalau di bawah 50. Dot lower. Nah, ini untuk eh, mengecilkan ya. Mengecilkan huruf gitu. Dan hasil sama dengan masukkan dot find dalam kurung string indah. Oke. Wah, meningkat ya. Mantap, Jero. Nah, masih sekarang Kak. ini gimana, Jero nih? Kita disuruh memperbaiki masalah pada program. Jadi programnya ternyata ada yang salah tuh, Jero. Jadi itu deskripsinya. Program mengungkapkan rasa terima kasih kepada klien dan mencetak panjang feedback atau umpan balik dari eh, nah itu. Nah, itu untuk mencari panjang tuh begitu ya tadi ya. Pakai len gitu. Nah, coba sekarang apa yang ingin diminta itu?
di foto yang tadi. Nah, jadi ulasannya dibilang luar biasa. Nah, dia ingin mencetak, oh luar biasa itu panjangnya 11 gitu. Gimana caranya kira-kira, Jar? Jadi Feedback. feedbacknya udah bener ya. Udah bener, kita pakai fungsi input. Nah, kemudian dipanjang ini nih. Dipanjang itu kita pakai fungsi len Len. ya. Iya, betul. Len dalam kurung feed. Feedback. Mantap. Sekarang Udah nih. langsung saja di run. Keluar. Coba aja. Ulasannya L-nya gede kayaknya Luar tadi. Ya, biasa. luar biasa. Luar underscore biasa. Luar. Luar. Oke. Oke. Mantap ya. Nah, sekarang ini jadi kita disuruh perbaiki kesalahan lagi ya. Jadi dia ingin outputnya pelanggan memilih bangunan titik 2 279. Nah, caranya gimana? Jadi secara otomatis kita harus mencetak indeksnya ya. 2 itu di indeks keberapa gitu ya. 7 itu indeks berapa gitu. 9 itu indeks berapa. Nah, coba deh. Betul, Kak. Ayo. Indeks 6. Oke, 9 dan 15. Coba sekarang Eh, pelanggan bangunan eh, oh ini ya. bangunan 3 pelanggan coba di run. Kayak gini. Bagaimana ya? Berarti itu kurang ini Jar. Apa namanya? Pelanggan memilih bangunan 2 7 bangunan 1 feedback 2 kemudian udah benar ya. Coba di refresh dulu Jar. Mulai dari awal. Coba gedung. Gedungnya. Oh iya, dia itu berarti ada yang ini dia Jar. Apa, Indeksnya Kak? salah berarti. Indeksnya itu salah. Coba dihitung coba. 0. Indeks. Iya, indeksnya itu bukan di 6 berarti ya. Huruf apa? Angka 2 itu bukan di 6. Berarti di mana, Kak? Coba kita hitung. 0 1 2 3 4 5 6 7. Eh, Indeksnya itu di eh 7. Kemudian ya coba. Nah, baru mantap. Oke, 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 selanjutnya atau Jeru mau istirahat dulu? boleh, Kak? Oke. Ada yang mau share screen? Gimana? Ada yang mau membantu? Ayo, volunteer ayo. Hikam, Sirki, Rio, Abim, Helga, Mutia. Apakah kalian ada di sini bersama saya? Halo, Halo Kak, gimana? Mau share screen? boleh. Boleh. Oke. Udah ya Kak. Oke. Ayo Bim. Sekarang ya ini tadi udah ya si Jerry udah berarti 7 9 15. Coba Tujuh. di run. Ah, berarti itu ada yang salah Mas itu. Berapa tadi Jer? 7 kemudian berapa? Yang Tadi tujuhnya 7, in 7, 10, 16. 10. Oh, 7 10 16. Coba Habib. 7 10
16. Oke. Nah, mantap sekali. Oke, next. Oke, ini apa? Pelanggan kami menyukai pemandangan laut. Oh iya, kita disuruh untuk mengiris gitu kata pemandangan laut itu. Berarti ya hitung saja ya indeksnya. P itu kan 0 ya. Berarti di feedback itu 0 sampai T. T itu berapa kira-kira? Tuh, dua. Hitung di ini. Hitung di feedbacknya ya Bim ya. Jangan di situ Bim. Nah di situ hitungnya. Coba. Eh, dua, dua. Gimana Bim? 1, 2, 0, 1, 2, 3. Jangan lupa dari 0 ya. 0, Nol, 0, satu, 1, 2, dua, 3, tiga, 4, empat, 5, lima, 6, enam, 7, tujuh, 8, delapan, 9, sembilan, 10. 10, Spasi 1 juga ya. 11, dua 12, belas, 13, 13, 14, 15. 15. Ingat, kalau kita sampai 15 berarti dia sampai 14. Maka sampai untuk mengambil huruf T-nya sampai 16 ya, tambah 1 gitu. Oke. Jadi 0 sampai Salam. 16. Oke, coba di run. Oke, mantap. Oke, sekarang saatnya break ya, Bim. Ya, Oke, Kak. ini kalian mau mungkin minum dan lain sebagainya. Silakan. Ada yang mau muter musik juga silakan, nggak apa-apa. Oh ya ini, Kak mau tunjukin caranya ya. Jadi Kak melihat eh, tadi kalian menghitungnya manual ya. Di sini ya tadi. Misalnya di sini nih. Ini kan kalian menghitungnya manual begitu ya tadi. Ini Kak iniin dulu ya. Nah, tadi si Jeru maupun Abim menghitung indeksnya itu manual gitu ya. Jadi nanti kalau banyak banget ya stringnya, feedbacknya itu banyak sampai 1 halaman kan tuh butuh tenaga yang luar biasa gitu. Caranya gimana kalau ingin cepat melihat indeksnya? Yang pertama ya, kalian hapus aja ini dulu. Karena nanti kalau kita tekan ini dia akan kembali seperti semula. Hapus aja dulu yang ini. Kemudian pakai metode .find aja ya. Print gitu ya. Feedback dot find. Nah, saya ingin menemukan angka 2 Kak. Dia di mana gitu. Nah, dia ternyata di 7 gitu. Jadi kita nggak perlu repot tuh. 0, 1, aduh gitu. Jadi 2 di 7. Kemudian 7-nya berapa? 7 di 10. Kemudian 9-nya berapa? 9-nya di 16. Sehingga kita klik ini. 7, 10, 16. Jadi di sini 7, 10, 16 begitu. Kita run ini, dia akan begini. Nah, selanjutnya yang tadi juga sama ya. Saya ingin P-nya kan udah jelas nih ya. P-nya udah jelas di 0 gitu. Nah, tapi T-nya ini di berapa gitu. Ya udah, caranya gimana? Caranya begini aja ya. Print katanya print ya. Feedback dot find laut Pan. ya. Find laut. Ketika kita nah, ternyata laut itu mulai dari 12. Oke? Berarti kita tinggal kalau mau menghitung ya
tinggal hitung aja tuh tambah 3. Jadi di sini 13, 14, 15 gitu. Tapi kalau kalian paham itu katanya berapa, misalnya laut, dia mulai dari 14. Laut itu katanya hurufnya ada 4, tinggal tambah 4 aja. Ya. Jadi ini 12 tambah 4. Sehingga ketika kita ini berarti dari 0 sampai tadi 12 tambah 4 berarti 16. Supaya T-nya ikut begitu. Jadi nanti hasilnya begini. Begitu. Ya, begitu ya. Ya, ini masa istirahat. 3 menit lagi ya istirahatnya. Gimana? Sidiki, Hikam, Mutia? Kak, saya masih di 4, masih kurang paham. Oh, coba share screen kalau gitu, Mutia. Boleh, Mutia, share screen? Oke. Coba di ini, apa namanya? Maximize layarnya. Tekan tombol ini. Nah, itu. Betul. Nah, jadi di sini kan kita disuruh untuk berapa sih panjang ulasannya gitu. Pertanyaannya begitu tuh. Ya, ya. Jadi nanti Mutia memasukkan ulasannya, oh luar biasa, tanda seru gitu. Nah sekarang dia ingin, oh luar biasa itu sebanyak 11 karakter gitu. Caranya gimana? Kita menggunakan, kita ya buat variabel namanya panjang gitu. Oke? Nah di dalam variabel panjang tuh kita menentukan panjang ulasannya. Maka kita pakai fungsi len ya. Len, len dalam kurung. Nah, ulasannya itu kan kita namakan sebagai feedback ya, Tiah ya. Feedback ya, betul? Feedback. Nah, sudah. Jadi nanti feedbacknya itu kan menerima kata tuh. Katanya bebas. Kalau di sini kan luar biasa contohnya. Nah, dia akan menghitung tuh. Coba deh, Mutia jalankan program ini. Ini dulu, oke. Jalankan. Nah, misalnya masukkan kata yang banyak gitu coba ya. Masukkan kata yang banyak. Kata apapun itulah yang Mutia bebas lah gitu. Coba. Jangan luar biasa gitu maksudnya. Masukkan banyak-banyaknya kata gitu. Ketik aja gitu. Ketik aja sembarang kata gitu. Bebas, bebas. Ketik biasa aja gitu. Dudu gitu. Nah, terus. Waduh. Oh, ini mungkin kakaknya Mutia ya. Nah, sekarang ketika ditekan enter akan muncul tuh. Wah, ini 19 nih, 19 karakter gitu. Nah, coba di run ulang. Dia ingin kata luar biasa tadi kalau nggak salah. L-nya gede. Luar biasa. Kan program penggunaan undangan ini. Luar biasa. Tanda seru. Oke, klik enter. Nah, centang terus. Centang. Ah, masukkan lagi. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu. Luar biasa. Nah, enter. Mantap sekali. Gitu ya. Jadi untuk menentukan panjang ulasan tuh pakai ini ya, Tia ya. Atau Tia bingungnya di mana kalau Kak boleh tahu? Di bagian kenapa harus mengetik ulasannya gitu ya mungkin. Enggak, tadi nggak tahu kalau bagian pas sudah di run itu ditulis luar biasanya di situ tadi gitu. Oh iya. Oke. Sekarang berarti paham ya? Iya, Kak. Oke, mantap. Oke. Nah, ini yang tadi ada 7, 10, 16 gitu.
Ket- Nulisnya itu di dalam tanda kurung siku itu dia. Coba tuh ada tuh kurung siku. Nah, di situ. Jadi angka 2 itu dia di indeks ke-7 gitu ya. Bukan bukan di indeks kedua ya, tapi indeksnya ke-7 gitu. Coba Mutia hitung kalau Mutia ini mau. G itu kan 0 ya. 0, 1, ya itu coba dihitung. Spasi itu tetap dihitung ya. Nah, 7 kan. Kemudian 7 ada di koma juga tetap dihitung. Dia karakter soalnya. 10, kemudian 10. Oke, 16. Coba diran. Oke, mantap ya. Centang, langsung centang. Oke. Oke, Kak, boleh melanjutkan dulu dia. Nanti kita diskusi lagi ya ini supaya eh, kita selesaikan dulu kewajibannya. Oke, sekarang kita ke bagian interpreter. Nah, interpreter Python. Interpreter itu apa? Ya, dia menerjemahkan codingan kita ya, bahasa sederhananya gitu. Nah, jadi di sini ada suatu program yang sangat aneh gitu ya. Jadi kita kan disuruh untuk mempertimbangkan kualitas peringkat layanan. Nah, namun ketika kita memprogramnya seperti ini gitu, misalnya nanti eh, Abim memprogram poin 1 saya menggunakan fungsi input. Kemudian nilai dari 1 hingga 5 kenyamanan hotel titik 2. Poin 2 pakai fungsi input juga nilai makanan restoran dari 1 hingga 5. Nah, Abim terus menamakan variabel baru namanya total rating sama dengan poin 1 plus poin 2. Kemudian dia mencetak rating keseluruhan titik 2, total rating. Nah, sekarang Kak mau tanya Rio nih. Rio yang coret-coret tadi nggak apa-apa Ya, ya coret-coret silahkan. Misalnya yuk Kak memasukkan kan di sini dari 1 sampai 5 ya. Ya, katakanlah Kak di sini yang poin 1 Kak memasukkan 4 yuk. Kemudian poin 2 Kak memasukkan 5. Berapa total ratingnya berarti? Di sini yang akan tercetak berapa? 9. 9. Ada yang lain? Ada yang mau ngasih tanggapan lain? Berapa total ratingnya akan tercetak? 45, Pak. 45. 45. Ada yang lain? Jangan, kalau mau coret-coret silahkan ya. Silahkan coret-coret. Kak udah enable kok buat coret-coretnya. Oke. Kalau tidak ada, maka Kak akan langsung lanjut. Jadi, dia akan mencetak betul sekali 45. Nah, kalau kasusnya di sini dia memasukkan 3, kemudian 4, dia akan mencetak 34. Pertanyaannya, kenapa bisa 34? Kenapa tidak 7 gitu? Kemudian yang tadi kenapa tidak 9? Kak boleh tahu? Mutia, Kak boleh tahu nggak ini kenapa nih? Kak masukkan 3, kemudian 4. Kenapa total ratingnya itu tidak dijumlahkan, tetapi kenapa malah 3, 4 begitu? Seolah-olah ini digabung gitu. Gimana kira-kira? Karena belum itu nggak sih Kak? Belum dikasih Belum perintah untuk dikasih? ditambah. Gimana? Saya baru disuruh print doang. Baru disuruh print doang. Belum Nah, dikasih apa? belum dikasih perintah untuk ditambah, belum dikasih ketikan gitu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi alasannya adalah kenapa dia digabung. Itu karena poin pertama ini ketika kita menggunakan fungsi input, maka hasilnya adalah tipe datanya itu adalah string ya. Ingat, ini bukan angka ya.
Jadi 3 di sini itu adalah string gitu. Dia mengenalnya sebagai huruf gitu. Kemudian 4 di sini juga dikenal sebagai huruf. Dua-duanya ini huruf gitu. Tapi huruf itu angka gitu. Nah, ketika huruf kita gabungkan, misalnya nih, Jeru, kemudian Salem gitu ya, plus Salem, maka ketika kita gabungkan dia akan tidak error ya, tetapi dia akan bilang Jerusalem begitu. Dia akan langsung menyatukannya. Nah, itu ketika kita menjumlahkan string begitu. Nah, gimana caranya Kak supaya dia nanti 3 plus 4 sama dengan 7? Maka kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai konversi dulu. Nah, ini dia penjelasannya tadi. Nah, jadi komputer tuh hanya melakukan memahami sinyal arus listrik itu dua ya, satu atau tidak nol, di mana satu itu artinya ada sinyal, nol itu artinya tidak ada sinyal. Nah, komputer secara umum dia akan melakukan operasi seperti ini begitu di dalamnya. Nah, kemudian dia akan mengartikannya sendiri gitu. 0000 dan sebagainya akan berarti tindakan 1, 001 tindakan 2, 010 tindakan 3, 0101 mungkin tindakan 4. Nah, namun ketika kita memprogram menggunakan simbol-simbol ini, ya tentu saja ini akan sangat merepotkan gitu ya dan tidak nyaman. Itu yang faktor yang pertama. Sehingga kita memerlukan suatu interpreter. Apa yang kita katakan, perintahkan, diinterpretasikan oleh komputer. Maka itulah yang dikenal dengan istilah interpreter atau penerjemah perintah kita yang akan dilaksanakan oleh komputer. Begitu ya. Yang secara formal definisinya adalah ini program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Begitu. Nah, yang tadi ya, ketika kita apa namanya? Mendefinisikan suatu variabel poin 1 dan poin 2 di mana nilainya itu adalah string. Nah, kemudian kita melakukan operasi atau operatornya penjumlahan, interpreternya itu mengerti. Oh, Anda itu mengoperasikan dua buah string. Maka saya tidak akan menjumlahkan seperti di matematika, tapi saya akan menggabungkannya kalau string. Kalau dia di matematika atau angka, tipenya angka, maka dia akan menjumlahkannya. Begitu ya. Nah, pertanyaannya gimana Kak caranya mengubah string ke angka? Caranya adalah, nah ini nih contohnya. Jadi operator ini, kalau yang ini dia akan menggabungkannya ketika dua buah string dijumlahkan, dia akan menggabungkannya. Tapi ketika kedua buah angka dijumlahkan, dia akan menjumlahkannya seperti biasa. Nah, caranya untuk mengkode dari string ke angka atau integer gitu, kita menggunakan fungsi int. Jadi diubah nih, eh, Jer ya, diubah dulu nanti. Oh, input ini kan hasilnya string ya. Jadi meskipun kita masukkan angka 9, maka ini tipenya tetap string gitu. Artinya saya perlu mengubahnya kalau saya ingin menjumlahkannya nanti, bukan menggabungkannya. Saya memakai fungsi int gitu. Sehingga ketika kita pakai fungsi int, maka dia akan, ya udah, misalnya di sini saya memasukkan 9 dan di sini 9, maka nanti hasilnya 18. Yang kalau di contoh tadi 3 dan 4, maka hasilnya menjadi 7 begitu. Nah, ini contohnya. Ketika saya mempunyai variabel hari jumlahnya 14, kemudian bulan 11. Nah, hari ini saya ingin konversi. Saya ingin konversi harinya ke string aja ya, supaya enak gitu. Kemudian bulan juga ke string. Maka kita menggunakan ya, ini sebaliknya. Integer untuk ke angka, str untuk ke string. Kemudian ketika saya menjumlahkan hari plus titik bulan, maka yang tercetak adalah menggunakan 14.11. Begitu. Nah, kemudian yang ingin Kak tegaskan juga adalah kita tidak bisa mengkonversi kata ke angka ya. Misalnya nanti di sini, di sini, ups, di sini. Nah, misalnya di sini nanti eh, Hel, siapa namanya? Helga memasukkan nilai
dari 1 hingga 5 kenyaman hotel, tapi dia memasukkan kata nyaman. Nyaman. Kemudian di sini aman. Ketika Helga mencoba mengkonversi kata ini ke dalam angka untuk integer, maka dia akan error nih. Error. Karena kata itu memang bukan angka ya, tetapi dalam bahasa pemrograman angka itu bisa dijadikan sebagai string. Tapi tidak sebaliknya ya. Kata yang merupakan string itu tidak bisa ke angka. Oke, sampai sini paham? Aman? Paham nggak? Paham. Oke. Nah, jadi ini operator apa? Ketika kita mempunyai interpreter, dia cukup cerdas untuk melakukan operasinya pada tipe angka yang berbeda. Jadi makanya di awal tuh kita ditegaskan untuk pahami tipe data yang kita bekerja. Sorry, pahami tipe data yang kita pakai untuk bekerja gitu. Nah, operator plus dalam string dia akan menggabungkan, bukan menjumlahkan. Tapi dalam angka dia akan menjumlahkan. Operator bintang dalam string akan mengulangi beberapa kali. Tetapi dalam matematika atau angka dia akan menjadi hasil kali. Contohnya gimana, Kak? Contohnya begini. Ketika tempat plus bagus, maka dia akan mencetak tempat bagus. Ini harusnya ini ya, nggak ada spasi. Oh, karena di sini ada spasi ya jadinya. Ya, ketika kita menggunakan plus, dia akan mencetak tempat bagus. Nah, ketika kita mengalihkan keren dengan 3, maka dia akan mengulang kata keren itu 3 kali. Keren, 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 begitu. Nah, kemudian yang sangat Kak tekankan, kita tidak bisa mengalihkan atau mengulangi kata dengan kata ya. Jadi contohnya di sini kalian nanti punya ide. Saya ingin mengalihkan tempat dengan bagus. Kalau secara matematis memang jadinya tempat bagus ya. Itu digabung gitu. Nah, tapi dalam Python ini akan menimbulkan error. Interpreter tidak mengenali operasi antara string, asterisk, string. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi yang tadi itu ya, yang ini, kenapa dia hasilnya itu 3, 4? Ya, karena ini masih dalam string, ini masih dalam string. String tambah string, maka dia digabung. Kalau kita ubah ke integer, maka dia akan menjadi 7. Gitu. Ada pertanyaan? Halo, halo? Nggak ada, Kak. Tidak Belum ada. ada, Kak. Oke, kalau gitu Kak simpulkan ya, jadi interpreter itu adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Kedua, selama pengakuan, interpreter berfokus pada jenis data. Ingat, ketika Anda menjumlahkan string dan string, maka dia akan menggabungkan. Ketika Anda melakukan operator plus pada angka dan angka, maka dia akan menjumlahkan kalau angka itu tipenya integer. Tapi kalau angka itu tipenya string, maka dia akan menggabungkan. Kemudian jika perlu kita dapat mengubah tipe data menggunakan integer untuk mengkonversi data dari string ke integer dan string untuk mengkonversi data menjadi string. Nah, sekarang kita punya waktu berapa menit lagi ini? Ups. Ini berapa menit lagi? Oke, 10 menit lagi ya. Kak simpulin aja ya dulu ya. Nah, nanti kita bisa bekerja dengan ini seterusnya. Nah, jadi Kak ingin bertanya sekali lagi ke adik-adik, apa fungsi untuk bekerja dengan string yang kalian sudah pahami tadi, yang kalian ketahui? Boleh, Rio? Fungsi apa saja untuk bekerja dengan string, yuk? Hmm. Ada banyak ya tadi ya. Ini Kak perlihatkan lah ini. Ada banyak tadi ya fungsi bekerja sama string itu. Nah, ini Dan nih, contohnya. Dot, dot, apa yuk? not lower. Dot lower. Kemudian ada lagi nih.
dot find. Kemudian apa lagi Kak? Ada lagi nih Len. selain dot find. Kita bisa mengiris atau slicing. Ada lagi nggak? Ada lagi. Satu lagi kalau nggak salah. Nah, kita bisa menggunakan metode atau fungsi len. Begitu ya, yuk ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apa namanya? Bagaimana kita bisa mengubah dari tipe data string menjadi integer atau bilangan bulat? Hikam, gimana caranya, Kam? Mengubah string menjadi integer, string ke integer, gimana caranya? Itu Kak, Kita, dikonversi iya, kita menjadi menggunakan INT. fungsi int, ya, betul sekali. Terakhir, apa itu interpreter? Jeru, Jer, Um, gimana Jer? um, Pakai bahasa sendiri ya. Kak nggak ingin kalian apa benar-benar terpaku di bahasa di PPT ini. aku lupa Inter, Kak. Tadi oke. lagi Jadi, bahas Kak. oke. Iya, jadi interpreter ini ya. Interpreter itu adalah kalau Kak sih bahasanya, oh dia menerjemahkan apa yang saya perintahkan gitu. Jadi misalnya saya menjumlahkan string dengan string, maka nanti dia akan menggabungkan stringnya. Itu interpreter. Kalau saya menjumlahkan angka dengan angka yang tipe datanya integer, maka dia akan menjumlahkan seperti biasa. Yang kalau secara formal itu adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Itu ya. Jadi untuk mengenali dan menjalankan perintah. Itu aja ya. Oke, Jet? Oke Kak. Oke. Nah, kemudian hari ini kita belajar fungsi penting untuk bekerja dengan string ya. Tadi len, .power, .find, kemudian slicing, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar bagaimana data disajikan di dalam komputer ya. Jadi komputer itu hanya mengenal satu nol ya. Sinyalnya itu satu nol, nol satu, nol satu, tidak ada selain ini. Makanya kita membutuhkan suatu interpreter untuk menerjemahkan perintah kita menjadi ini. Begitu. Ya. Nah, Kak ingin mendapat feedback dari kalian, apa yang menurut kalian baik ternyata, atau yang terbaik dari pembelajaran ketiga ini? Kak boleh tahu sedikit, apa Iya, yang menurut Sidiki baik gitu? Pembelajaran tiga ini mengajarkan saya, gitu misalnya. Apa kira-kira sedikit, Sidiki? iya. Gimana Sidiki? Ini jangan tidur dulu ya, aduh. Enggak. Gimana Sidiki? Apa yang ternyata, oh, pembelajaran ketiga ini mengajarkan saya, gitu. Apa kira-kira sedikit? Tuh Helga ketawa tuh. Eh, Apa kira-kira? Oh Kak, ternyata saya paham gitu. Ada yang disebut 1010 gitu mungkin? Atau apa iya. sedikit? Yang lain, yang lain jangan itu. Tolong, tolong jangan itu ya. Iya lagi. Apa sedikit? Oh saya lebih mengenal teman saya mungkin gitu. Ada Helga, tadi Jeru, Abim, Rio mungkin. Atau apa sedikit? Ayo belajar berkata-kata ya, jangan jangan takut. Saya tidak ingin. Oh, kenapa? Gak apa-apa. Kalau sedikit malu ya udah dari Mutia coba. Gimana Tia? Apa yang ternyata seru gitu dari pembelajaran kita kali ini? Gimana Tia? Aku tahu Kak kalau ternyata atau eh, di bahasa Python itu karakter atau Mhm. kata pertamanya itu memiliki nomor atau indeks dari nol sampai Oh, tiga dari satu. oke. Itu ya, itu oh mantap itu. Bagus, bagus. Kemudian apa yang tidak sesuai kira-kira? Mungkin dari
Hikam. Kam, kira-kira apa yang tidak sesuai Kam dengan harapan Hikam? Oh ini kayaknya saya mau membuat chat GPT nanti. Mungkin harapan awalnya begitu ya, tapi ternyata, wah masih jauh gitu. Mungkin seperti itu. Gimana Kam? Apa yang tidak sesuai Kam? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Enggak, enggak ada mulu dah. Pasti ada lah. Eh, ada lah pasti. Coba, coba. Ada. Misalnya kayak gimana tuh? Coba apa? Apa ya? Masa enggak ada yang sesuai nih? Materinya makin sulit Kak. Mungkin itu enggak sesuai. Nah, ya Mungkin itu, kan. Kak. Nah, ya itu Kak lagi. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih, Helga, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kesalahan Helga? Bertanya, Pak. Kak. Bertanya. Oke. Bertanya ya. Iya, Kak. Kalau dari Abim gimana Bim? Untuk menghindari kesalahan Bim? Sering-sering berlatihan dan ya jangan Jangan, jangan diulangi. jangan diulangi. Oke. Kalau Rio gimana yuk? Kak ingin mendengar nih satu-satu soalnya. Gimana yuk cara menghindari kesalahan? Oh, saya salah nih. Saya harus menghindarinya. Gimana caranya? Kak ingin tahu nih dari Rio gimana? Ya, tanya, Ya, bertanya sama gurunya. Nah, bertanya sama gurunya. Oke. Terakhir, Jar gimana Jar? Kak ingin tahu nih dari Jero. Menurut aku bagus. Eh, Kakak Bagus. asik. Kayak, Oke. lah. Oke, terus? Em, apa ya? Kakak bagus, kakak asik. Terus Yang materinya tidak. gampang dicerna lah. Kayak Oke. nggak susah Gampang untuk dipelajarin gitu. diimplementasikan. Iya. Oke. Kemudian untuk menghindari kesalahan gimana kira-kira Jar? Jero mungkin sering salah. Kak ingin mendengar tips dari Jero gitu. Oh, saya memperbaikinya gini Kak gitu. Gimana Jar? Menurut aku untuk Menghindari pelan-pelan kesalahan. aja kalau melakukan coding gini. Apalagi seperti Wis. kakak bilang itu kan ini Wis. sangat sensitif ya. Wis. Daripada cepet-cepet tapi akhirnya nggak tahu salah di mana, mendingan lo Oke. steady gitu. Oke. Oke. Terima kasih ya. Ya Terima kak. kasih Jeru, Mutia, Rio, Hikam, Abim, Helga, kemudian Sidki. Terima kasih. Saya akan merekam ya apapun. Ya, yang paling penting itu adalah saya mengharapkan jawaban ini ya, menghindari kesalahan itu. Dan saya sangat senang kalian ketika ditanya kalian berani. Itu salah dan benar tuh sampingkan dulu. Yang penting kalian berani dulu. Ya, oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi ini tugas tambahan nanti. Ingat ya, kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk chat Kak. Kak, saya nggak bisa nih nomor ini. Saya sudah ulangi beberapa kali tapi tidak bisa. Nanti Kak bantu. Oke? Mutia, aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Sidki aman? Nih, Sidki nih. Coba mana Aman, nih? Aman. Beneran aman ya Sidki ya? ya. Oke, kalau gitu Kak stop share dulu. Kak mau ini. Ya, kita masih punya 2 menit lagi. Kak, izin share screen terkait soal ya. Ini Kak bukan bahas soal yang ini ya, tapi yang ini. Yang kemarin, yang tugas tambahan. Kalau teman-teman melihat ini. Nah, di sini ada soal yang cukup wow lah gitu ya. Jadi, kita disuruh untuk memasukkan suatu angka. Angkanya itu nanti bisa mencetak bahwa satu, saya perbesar ya. Nah, nih.
Angka 1 di sini itu adalah $1 atau satuannya. Kemudian angka 4 di sini adalah ya apa namanya kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan begitu. Dia menginginkan seperti itu. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai metode list tadi ya. Caranya bisa pakai metode list tadi. Untuk alternatif yang pertama itu kita bisa menggunakan misalnya angka sama dengan input begitu ya. Dia bilang tadi ya masukkan jumlah. Masukkan J-nya besar, jumlah, titik 2. Nah, karena ini masih dalam tipe string, maka saya perlu mengkonversinya menggunakan fungsi integer angka. Gitu. Kemudian, saya ingin mencetak $1. Jadi, ya cukup kita bilang, katakanlah satuan, begitu ya. Satuan sama dengan, ya udah, angka dibagi di modulo 10 ya. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya kan kalau 12,441 ini kan yang paling mendekati 10 itu kan 12,440 ya. Artinya nanti sisa 1 gitu. Kemudian misalnya puluhan, puluhan gitu ya. Ya, kita bisa menggunakan trik floor ya, tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa ya gitu. Angka atau kalau mau angka ini kita update aja pakai floor gitu. Angka itu kita floor 10. Jadi nanti hasilnya kan 12,44 jadinya ya, 1 ya. Tapi karena floor jadi hasilnya 12,44. Kemudian puluhan sama dengan angka mod 10 lagi. Karena 12,44 itu ketika kita bagi 10, tentu saja sisanya yang 4 ini. Karena 12,44 itu kan yang paling mendekati kelipatan 10, 12,440 ya. Kemudian angka kita update lagi. Angka floor 10. Jadi nanti hasilnya 12,124 begitu. Kemudian ratusan sama dengan angka gitu ya. Modulo 10 lagi. Jadi nanti hasilnya ya 4 ya. 4 yang ini hasilnya begitu. Karena ini kan 124 dibagi 10 kan sisanya 4 ya. Jadi hasilnya 4. Kemudian kita ke bagian update angkanya. Angka angka di floor 10 dan terakhir ribuan sama dengan angka itu sendiri ya. Karena 124 dibagi 10 hasilnya, di floor 10 hasilnya 12 begitu. Nah, kemudian kita tinggal print nih. Print satuan, koma, strip untuk $1. Oke, selanjutnya kita copy aja ini ya supaya cepat. 3, ini, oke. Kemudian ini puluhan, ini untuk $10, ini untuk ratusan, ini untuk $100, kemudian ini untuk ribuan, ini untuk $1.000. Oke, ketika kita cetak ini, hasilnya seperti ini. Kita masukkan misalnya ya 12,441 aja ya. Maka hasilnya tara, enter. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu. 12,441. Oke, itu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau pakai metode yang tadi itu mudah saja ya. Jadi kita mulainya dari yang paling belakang gitu. Angka sama dengan input
masukkan jumlah titik 2, kita konversi kemudian angka sama dengan integer angka. Nah, mulai aja nih dari yang paling belakang. Print, gitu ya. 1, saya ingin mencetak yang ini nih, yang angka satunya ini, ya udah. Saya bilang aja nih, angka -1 gitu. Saya mulainya dari belakang. Kemudian ini strip untuk $1, begitu ya. Untuk $1. Kita mulai dari belakang nih ya. Dan ini kita copy aja. 1, 2, 3. Kemudian tekan Alt gitu ya. Buat langsung semuanya. Ctrl V. Ini 2. Ini 3. Nah, kemudian dari awal tuh kita cukup bilang ya apa namanya? 1 dan 2 gitu ya. Berarti 0 sampai 0, 1, 2 gitu. Ini untuk 10, ini untuk 100, ini untuk 1000. Oke, kita coba jalankan. 12, 441, enter. Wah, ada yang error. Angka, oh iya, ini kita nggak perlu ini ya. Nggak perlu, apa namanya? Nggak perlu ubah ke integer. Karena string itu berlaku di, sorry, index itu berlaku di integer. Nah, begitu caranya. Gitu ya, jadi ya kita bisa mengakalkannya lah. Oke, begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tapi dia menolak, saya nggak tahu ini kenapa. Masukkan jumlah, ini harus tanda ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan besok. Oh ya, satu lagi. Jadi di pertemuan besok itu materinya sangat menarik karena kita akan kerja kelompok dan harus presentasi. Oke, sampai jumpa di pertemuan besok yang tidak kalah menarik. Oke, terima kasih sudah datang. Selamat malam. Malam, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak.